Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Mubarak, NE 2019-2396. Di sini saya akan menerangkan mempresentasikan, ya, lebih tepatnya mempresentasikan kelemahan dan kelebihan industri kreatif. Jadi seperti yang kita tahu, di tahun kemarin banyaknya PHK yang besar-besaran, pemberhentian karyawan yang begitu besar-besaran pada waktu itu karena COVID-19, ya. Nah, ini saya akan mulai dari keuntungan atau kelebihan ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif atau industri kreatif itu kan seperti kita membangun usaha, keuntungan memiliki bisnis lah, istilahnya seperti itu. Keuntungan apa saja yang kita dapat atau kelebihan apa saja yang terdapat di industri kreatif? Yang pertama yaitu kebebasan. Menjadi pemilik usaha atau industri kreatif berarti adalah bos. Jadi bos dari diri sendiri. Jadi Anda digaji dari diri sendiri. Jamnya pun bebas. Jadi Anda mau buka kapan, atau mau posting apa, mau buat apa, terserah. Jadi kebebasan. Yang pertama. Yang kedua adalah peluang menghasilkan uang lebih banyak. Tentu ya, apalagi di industri kreatif seperti kita membuat misalkan patung ya, seperti itulah. Dan yang ketiga, kesempatan belajar. Sebagai pemilik bisnis industri kreatif, Anda akan terlibat dalam setiap aspek usaha, mulai dari manajemen operasional, keuangan, pemasaran, hingga pengolahan sumber daya manusia. Meskipun pada akhirnya akan mendapatkan bantuan dari orang lain, tetapi proses pengolahan bisnis tetaplah ada di tangan Anda. Jadi seperti itu. Dan yang keempat, memiliki kebebasan berkreatif. Nah, ini sudah jelas ya, memiliki kebebasan untuk berkreatif. Dan yang kelima, manfaat pajak. Jadi undang-undang perpajakan di berbagai negara disusun untuk membuat para pebisnis lebih berkembang. Di bagian besar negara, undang-undang perpajakannya berisi tentang pengurangan pajak bagi pemilik bisnis. Jadi pemilik bisnis itu pajaknya dikurangi lah, karena mereka uangnya bukan hanya dikelola untuk diri sendiri. Maksudnya enggak, kalau PNS kan beda. Kalau PNS uang masuk buat kebutuhannya. Jadi kalau pemilik bisnis, uang masuk, kebutuhan bisnisnya, setelah itu kebutuhan karyawannya lah. Nah, sekarang kita memasuki ke kelemahan atau kerugian apa sih yang ada di industri kreatif gitu. Yang pertama, risiko keuangan. Jadi dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha industri kreatif itu di sini sampai mencapai titik break even point. Emanglah tidak sedikit apabila Anda berkeinginan untuk berbisnis, kemungkinan besar akan menghabiskan seluruh tabungan yang Anda miliki. Nah, kayak gitu. Jadi ya kita harus perlu modal dulu gitu ya. Setelah itu stres meningkat. Nah, ini stres meningkat akibat apa? Akibat memikirkan bisnis kita supaya berkembang. Industri kreatif ini gimana ya caranya berkembang, terus inovatif apa segala macam seperti itu. Waktu luangnya lebih sedikit. Nah, ini tentunya kita harus banyaknya cerita-cerita dari para pejuang industri kreatif itu. Bahkan ada yang bilang jadi
siang kerja, malam kerja, jadi tidur hanya beberapa jam saja, mungkin bisa 5 jam seperti itu, lalu bekerja sampai akhirnya autopilot. Harus rela melakukan hal yang tidak disukai. Nah ini juga disukai. Jadi sama seperti halnya bekerja di bawah orang lain, Anda harus tetap profesional dalam mengelola bisnis atau bisnis dalam industri kreatif maksudnya. Anda harus melakukan hal-hal yang mungkin tidak disukai secara personal demi bisnis. Dalam berbisnis, konsumen merupakan target penting yang harus dibidik. Apabila dalam meraih pelanggan masih dalam titik lemah, dapat dikatakan bahwa bisnis memerlukan effort lebih untuk dikembangkan. Di titik inilah Anda dituntut untuk bersikap profesional. Jadi orang sementang-mentang kita udah punya bisnis industri kreatif, bodoh lah gitu ya, maksudnya. Jadi ini apa ya, tadi kan kebebasan tuh, nah bebas tapi tetap profesional gitulah gampangannya gitu. Terus yang kelima, kelemahannya apa? Yang kelima, banyak hal-hal yang tak terduga. Terlepas dari niat baik Anda untuk membuka usaha, Anda harus mempertimbangkan variabel tak terduga. Misalnya saja peristiwa geopolitik yang bisa berpengaruh pada resesi. Geopolitik terhadap bisnis memang secara kasar tidak terlalu sinkronnya. Jadi kayak kemarin itu kan ya bahas konspirasi sedikit. Jadi kemarin kan isu dari COVID-19 ini adalah apa ya, geopolitik lah seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak terduga seperti itu harus biar bisnis kita terus bertahan gitu, walaupun digoncang, digoyahkan apa segala macam itu. Mungkin itu yang bisa saya utarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.